Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi wa adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata nafsihi wa adada kalimatihi. La ilaha illallah kalimatu haqqi la nabiyya wa la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah SWT masih nikmat dan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan bertaklim setiap Sabtu pada subuh bersama guru kita, ustaz kita Dr. Ibrahim Musyikan. Selalu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menetapkan segala amalan dan sunnah ila akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita, ustaz kita Dr. Ibrahim Musyikan, saya hormati bapak sekalian. Seperti biasa kita akan taklim dengan usul 614. Semoga kita tetap bersabar hingga akhir taklim. Taklim kita topiknya hari ini yaitu fikih sholat Id. Semoga kita pasangkan kita dengarkan taklim yang menjadi iktikaf. Semoga apa yang kita amalkan menjadi ibadah Allah SWT. Mari kita mulai belajar menjadi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz pada tempat dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengurus Masjid Isti'adah yang sama-sama kita muliakan, Bapak moderator yang telah membuka acara yang sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, as-saimin as-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita sehat-sehat walafiat. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kita mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini Allah pertemukan kita dengan malam qadar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat? Dah banyak nampaknya yang pulang kampung, Bu, ya? Ada? Sebelah kanan saya tidak ramai lagi. Bapak-bapak semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-26. Itu artinya Ramadan hanya tinggal 4 hari lagi. Kalau 30, 3 hari lagi selain hari ini. Kalau 2, 9. Setelah habis Ramadan, maka beramai-ramai kita ke masjid. Ada yang ke Tanah Lapang untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Bukan ain, bukan ain, idul bukan ain. Baik, karena itu pembahasan kita pada pagi hari ini temanya salatul idaini, salat 2 Id. Siap-siap Bapak Ibu kalau ada nanti pertanyaan, bebas. Tidak mesti terkait dengan tema. Yang pertama kita mulai dari maksud dari Idain ini apa? Ai salati Idayil Fitri wal Adha. Wa salatu Idil Adha afdalu. Oh, enggak nyambung rupanya. Saya pikir sudah ibu lihat apa yang saya lihat. Ternyata belum.
Sudah nampak, Bu? Bapak sudah? Yang tak bisa melihatnya berarti tidak tidur itu. Kalau tidur nggak nampak. Yang dimaksud dengan solat idain, idain berarti dua id. Idun idaini, ay salati idayil fitri wal adha. Yang dimaksud dengan dua solat id adalah solat idul fitri dan idul adha. Sekali lagi nanti ibu jangan salah membaca, bukan ai tapi ai, dikasrahkan ainya. Coba ibu ikuti saya. Idul fitri. Enggak lain saya dengar ada. Hah? Pas. Idul fitri. Semua sama Bapak. Idul adha. Dah mantap itu nilainya, ya. Wa salatu idil adha afdalu li wurudiha fil Qur'ani fi qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha, dua salat ini sama-sama mulia, sama-sama disunnah muakkadahkan. Bahkan ada yang mengatakan pelaksanaan salat Id ini bisa fardu kifayah oleh sebagian ulama. Wa salatu Idul Adha, dari dua salat ini kalau dia dilihat mana lebih istimewa. Ada dua yang istimewa tapi pasti ada yang lebih. Dari dua salat ini yang lebih istimewa, lebih besar pahalanya adalah Idul Adha. Itu sebenarnya yang paling meriah dan yang paling besar pahalanya. Cuman kalau dalam prakteknya tak ramai dipajak beli baru. Kenapa? Idul Adha itu jarang kan. Tapi kalau untuk Idul Fitri, itu banyak yang beli baju. Ada yang beli baju 5, ya. Entah kapan dipakainya itu. Padahal hari raya cuma sekali, ya. Kecuali dihitung hari raya pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 sampai 30, ya. Nah, jadi Idul Adha itu lebih istimewa dibanding Idul Fitri. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dengan tegas disebutkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi salat kemudian berkurban. Jadi jelas salat yang dimaksudkan di sini adalah salat Idul Adha. Baik, sekarang kita lihat hukumnya. Hukum dua solat ini apa? Ketika berbicara hukum berarti ijab, tahrim, karohah, nadab, ibahah. Yang masyhur wajib, haram, mandub atau sunnah, kemudian makruh, mubah. Nah, yang 5 inilah hukum. Hukum taklifi namanya. Jadi hukum melaksanakan dua solat ini hukmuha sunnatun. Sunnah. Sunnah itu apa? Ma yuthabu ala amalihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang mengerjakannya Allah berikan pahala, yang tak mengerjakannya tidak sempat berdosa, cuman rugi dia. Nah, nanti kalau misalkan dibilang di penerjemahnya tidak apa-apa gitu, orang remeh. Makanya ada buku anak sekolah yang dikritik oleh kawan di daerah Palas sana. Kata beliau di buku itu tertulis untuk SD, solat sunnah itu dibagi 2. Ada solat sunnah muakkadah, artinya solat yang penting. Itu terjemahannya duanya. Ada solat sunnah ghairu muakkadah, solat sunat yang tidak penting. Ini kan penerjemahan yang menyesatkan. Semua itu sama-sama penting.
Cuman yang satu muakkadah, yang satu tidak muakkadah, ghairu muakkadah. Bal hiya afdhalun nawafili. Bahkan salat Idul Fitri atau Idul Adha ini lebih afdol, lebih besar pahalanya ketimbang salat-salat sunnah yang lain. Nah, jadi itu tingkatan dari dua salat ini. Kalau antara yang dua itu tadi sudah jelas, Idul Adha, baru Idul Fitri, baru salat-salat sunnah yang lain. Wa qila, nah ini tadi. Ada ulama yang menyebutkan innaha fardu kifayatin. Salat Idul Fitri atau Idul Adha ini hukumnya fardu kifayah. Apa ini maksud dengan fardu kifayah? Kalau di satu tempat itu tidak dilaksanakan salat Id, maka semuanya berdosa. Sama seperti orang meninggal dunia, tidak ada yang menyelesaikan fardu kifayahnya. Memandikan tak ada, mengkafankan tak mau orang, mensolatkan apalagi, walaupun dia tidak pernah datang ke masjid. Jadi kata orang, ngapain dia dibawa-bawa ke masjid? Tidak usah disolatkan. Yang keempat, menguburkan, tidak ada yang mau, maka semua yang mengetahui berdosa. Tapi satu yang mengerjakan hilang dosa. Nah ini pun kalau misalnya di satu kampung lah kita sebut, tidak ada yang mengerjakan, semuanya berdosa satu kampung. Tapi dengan adanya satu orang yang mengerjakan, solatlah dia. Tentu kalau satu orang mana ada khutbahnya lagi, solatlah seorang atau dua orang kita sebut. Dua orang ini ada khutbahnya, satu imam satu makmum, makmum sekaligus Bilal. Nah jadi mereka laksanakan, gugur dosa satu kampung itu. Nah itu kalau misalkan mengikuti pendapat fardu kifayah, tapi yang paling kuat sunnah muakkadah. Wa indal imami Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Wafat beliau tahun itu juga lahir yang kemudian nanti bergelar Nasirus Sunnah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Kata Al-Imam Abu Hanifah, salat Idul Fitri atau Idul Adha itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Baik. Nah, sekarang kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan salat Id ini kapan? Waktuha min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idil Fitri al-awwal min Syawal wa min yaumi Idil Adha al-ashir min Dzil Hijjah. Jadi dua salat ini, Idul Fitri dan Idul Adha, dilaksanakan mulai terbit matahari. Beda terbit fajar dengan terbit matahari. Kalau terbit fajar, adzan subuh. Terbit matahari masuk waktu duha. Ya. Nah, jadi setelah masuk waktu duha, setelah terbit matahari, kalau kira-kira dijamkan, pelaksanaan ini biasanya orang mengerjakan jam 7, setengah 8. Tapi sudah tinggi itu matahari, ya. Nah, jadi jam 7 lewat 15 atau setengah 8. Kenapa? Karena menunggu orang juga. Apalagi Idul Fitri, lagi sedang menikmati sop, gitu kan? Sop kambing, sop lembu, ya. Makan enak. Nah, nanti bedanya kalau kita sholat Idul Fitri, karena kita sebelumnya puasa 1 bulan, sunnah makan dulu. Jadi ibu bapak nanti jangan pergi ke masjid, udah makan, makan urusan nanti, gitu. Sunnah makan dulu. Kalaupun tidak makan, pokoknya minum, ada yang dimasukkan, ada yang dikonsumsi, baru berangkat. Kalau Idul Adha, sunnahnya jangan melakukan apapun yang membatalkan puasa. Sebaliknya yang tadi. Tapi bukan puasa namanya.
Sebab hari itu puasa haram. Idul Adha, siapa yang puasa haram, berdosa. Jadi tidak makan, tidak minum, ngapain? Ya sekarang menahan saja. Disunnahkan untuk tidak mengkonsumsi apapun kalau untuk sholat Idul Adha. Tapi Idul Fitri disunnahkan untuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita, entah minum atau makan, ya. Tapi jangan merokok. Ada juga yang merokok. Kalau enggak merokok, enggak aman, saya tengok nanti khotibnya katanya kan. Nah, ini tak betul itu. Jadi kalau dia Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, tanggal 10-nya. Kita nanti di sini sunnah juga Idul Adha puasa 2 hari. Yang pertama di tanggal 8 namanya puasa sunnah. Apa namanya, Bu? Sunnah apa namanya? Tarwiyah. Tanggal 9 sunnah Arafah. Tanggal 10 makan daging. Rayalah kita kan. Nah, itu waktunya berarti setelah terbit fajar. Setelah terbit matahari. Makanya kalau sebelum terbit matahari kurban disembelih, itu pendapat yang kuat tidak sah kurbannya. Kenapa? Fasholli li rabbika wanhar. Salat dulu baru berkurban. Ya, kalau misalnya di masjid itu ada 50 ekor. Kalau habis salat dipotong nanti lama. Jadi kapan? Sahur saya kita sembelih katanya. Belum masuk waktunya, nggak boleh. Jadi semua itu harus mengikuti aturan. Ada sunnah-sunnah. Tata cara dulu, tata cara. Ya. Nah, sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya apa? Untuk sholat Id ini melambatkannya sampai terangkat matahari setinggi tiang tombak. Kalau dari kampung tahulah tiang tombak. Rata-rata tahunya kita tiang tombak. Kira-kira 2 meter atau 1,5 meter tiang tombak. Berarti kalau dijamkan kira-kira jam 7 lah itu. Ya, atau jam 7 lewat, ya. Nah, jadi setinggi tiang tombak. Melaksanakannya di masjid bila mana tertampung. Ini sunnahnya, lebih disunnahkan di masjid kalau muat. Kalau muat di masjid, ya. Masjid muat, lapangan luas. Mana lebih utama? Masjid. Kecuali tidak muat. Jemaahnya ada 2000 orang, masjidnya cuma menampung 500 orang. Nah, itu di lapangan. Kenapa? Kalau di lapangan supaya nanti semua orang bisa hadir. Kalau di masjid ini kan tak muat nanti. Jadi kalau di lapangan tuh tidak hanya yang mau sholat, ibu-ibu yang berhalangan pun boleh. Karena di lapangan itu bukan masjid. Kalau masjid masuk kan tak boleh yang berhalangan. Nah, jika tidak boleh di tempat yang lain. Kalau tak muat masjid di mana-mana pun boleh. Di ruko kita yo boleh. Ruko mana? 4x5-nya ruko kan? Lebih kecil lagi. Berarti mungkin ada bangunan besar, ada gedung serbaguna. Di gedung serbaguna boleh. Di lapangan kita boleh. Pokoknya di mana-mana boleh. Bagi wanita-wanita haid mendengar khutbah di luar masjid. Jadi kalau misalnya ada wanita yang berhalangan, jangan di rumah, datang saja ke masjid. Itulah gunanya disediakan di luar itu seperti pandopo-pandopo. Ada beberapa masjid yang menyediakan itu. Jadi khutbahnya kuat, mereka duduk di sana mendengar khutbah. Salat tidak ikut, cuman mendengar. Karena hari raya ini adalah hari bergembira. Karena dia hari bergembira, maka para suami disunnahkan untuk memberikan uang banyak-banyak ke istri. Ya, banyak-banyak. Senang gak ibu kalau dikasih banyak? Misalnya pas 29 puasa lah, dari situ puasa pun sudah sunnah. Apa kata suami? Ini belanja. Mau kemana? Beli bawang bang. Ini beli bawang. Berapa? 1 juta beli bawang. Kan mantap. 1 juta dikasih si bapak itu. Para suami tidak boleh pelit-pelit sama istri. Ada saya dengar suami
ngasih duit sama istri, harus ditanya detail. Mau kemana ini? Mau beli apa? Kira-kira berapa kilo ini? Kasihkan aja. Ya, itu suami yang mantap. Nah, kalau ndak begitu suaminya, istri pun nanti kalau pas nyuci celana ada uang, hilang tuh uang. Ada nampak? Oh, enggak ada, kata istri. Kenapa? Karena enggak dikasih-kasih kan. Yang ketiga, sunnah-sunnah untuk Id ini menghidupkan malamnya dengan ibadah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Waktu-waktu lajang kalau tidak pulang sedihlah, menangis. Tapi sekarang banyak juga yang menangis. Kenapa? Nggak bisa pulang lagi. Udah dibeli tiket, dibalikkan oleh pihak mobil tumpangan uangnya. Kenapa? Lewat sudah tanggal, tidak bisa pulang. Ada beberapa orang yang saya dengar begitu. Jadi malamnya masjid ramai takbiran, mau ngaji semuanya, ya. Jangan dikasih anak-anak itu malah di hari malam takbiran pasang mercun kuat-kuat. Nah, itu bukan ke situ, itu bakar uang kan. Nah, jadi ibadah, apa ibadah? Kumpul ibu-ibu, masak lontong, takbiran, mantap. Nah, jadi ramai, nampak keindahan Ramadan apa? Idul Fitri itu. Yang keempat, sunnah kita sebelum berangkat mandi. Ya, ada yang nggak mandi dia? Jangan mandi dulu, ya. Ini kan hari raya ini, mandi. Kenapa? Jumpa dengan orang banyak. Nah, jadi mandi bersih, sunnah. Waktunya kapan mandi itu? Ibu-ibu mungkin kalau subuh tidak sempat lagi. Kenapa mempersiapkan lontong lagi? Apalagi nanti mau berangkat sholat, banyak lagi salam-salaman. Jadi kapan? Mulai jam 12 malam sudah boleh mandi. Sudah boleh mandi karena itu sudah dianggap masuk hari. Walaupun malam itu sudah harinya, tanggal kemarin sudah berubah itu. Jadi jam 12 mau jam 1, jam 2 mandi di situ. Dan mandi setelah jam 12 itu tidak ada penyakit bagi orang yang melaksanakannya. Malah ada kawan saya waktu S3, ibu itu dengan suaminya dah tua. Jadi sekelas saya itu ibu itu usianya sudah 50-an. Si bapak itu lebih tua. Tapi katanya si bapak walaupun sudah hampir 60 awet muda. Jadi apa resepnya, kan begitu cerita-cerita. Ternyata suaminya tidak pernah atau sering dia mandi sebelum subuh. Jadi siapa yang mandi sebelum subuh sehat dan awet muda itu. Ya, tapi mandinya itu hanya mempertahankan. Kalau sudah tuanya dah 70, mandilah supaya muda lagi katanya. Enggak bisa lagi tuh, ya, supaya sehat. Mandi subuh, ya. Sehat itu orangnya. Kemudian yang kelima, berhias-hias dan memakai harum-haruman. Harum-harumlah, pergi ke sana, jangan bawa ketiak. Harum. Bagaimana supaya dipakai harum, senang orang. Cuman ibu-ibu harus diniatkan, pakai parfum, berhias ini karena Allah. Kalau ada perempuan yang pakai parfum supaya dicium orang, dalam hadis disebutkan fahiya zaniyah. Dia sama dengan wanita penzina. Makanya niatkan, ya Allah, karena Allah mengharap ridho. Ini enggak pakai parfum, dia sengaja dia lewat di depan bapak-bapak itu, gilikannya apanya, selendangnya, supaya apa? Supaya tercium orang. Itu baru di akhirat nanti marah Allah. Nah, bapak-bapak juga berhias, pakai Rexona, ya. Bapak pakai Rexona kan? Kadang-kadang ada yang enggak pakai Rexona di jalan tuh, lewat dia tercium. Ini mengganggu orang, apalagi di masjid. Datang dia, Allah, baju pendek pula dia, yang di samping nih gawat kan, mual langsung. Yang keenam, bagi selain imam berangkat pagi-pagi. Kalau imam agak lama dia datang, itu nggak masalah.
Tapi kalau misalnya makmum cepat. Supaya apa? Nanti dah sampai di masjid i'tikaf, salat tahiyat masjid, takbiran lagi. Banyak ibadah. Ramailah betul. Kalau dulu kami masih anak-anak, hari raya itu sungguh betul luar biasa. Dari malam tu takbiran tak tidur-tidur sampai kemudian menjelang subuh. Habis itu salat Id. Habis salat Id, saking bahagianya kami, itu saya tak ikut. Anak-anak yang lain oleh ayah dikasih merokok satu hari itu. Dikasih, rokok apa? Saya ingat lagi rokoknya, Panama Long. Kan Panama Long tu yang manis. Saya nggak boleh merokok. Cuman ketika sama dengan kawan pergi ke pinggir sungai, ngisap juga. Dihisap baru ingat lagi saya. Yang begitu bulat-bulat dikeluarin kan? Kalau dihisap keluar dari hidung, kadang-kadang bisa saya. Ya. Kalau kawan tuh begini kan, baru keluar dari mulut masuk ke hidung. Dihisapnya lebar cerita-cerita, ndak keluar rasa. Beberapa detik kemudian baru pok keluar kan? Itulah yang sedap tuh. Tapi satu hari itu aja, besoknya nggak boleh lagi. Jadi saya memang ndak dikasih, nggak boleh merokok. Pernah saya merokok sembunyi-sembunyi, ditempeleng abang saya. Lupain ditempeleng abang saya. Sejak itu ndak berani lagi merokok sampai sekarang. Ya, laki-laki yang hebat itu ndak merokok. Jadi kata orang kalau merokok berarti jantan, ndak merokok banci katanya. Apanya itu? Mana betul? Ya. Kemudian apalagi sunnahnya berangkat dengan berjalan kaki dan pulangnya dari jalan yang berbeda. Sunnah. Ya kalau misalkan rumah di seberang, sunnah itu dijauhkan, keliling aja, jangan langsung. Karena langkahnya wayamshi ilas salati sadaqah. Setiap langkah itu sedekah. Jadi jangan langsung motor, jangan langsung nyebrang. Tuh keliling dulu ke jalan TB Simatupang, terus ke Pajak Melati, terus ke Amplas, sampai ke Sindabu baru sholat orang. Diukurlah waktunya macam mana supaya pas sampai ke masjid itu sholat masih ada. Sunnah memperbanyak langkah. Tapi kalau pulangnya nggak lagi sunnah memperbanyak langkah, cuman dia dibedakan mana jalan berangkat, jalan pulang dibedakan. Supaya apa? Supaya semua tanah yang dipijak menjadi saksi bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Di hari kelak nantinya mereka akan menyaksikan. Makanya jalan. Yang kedelapan, khusus Idul Adha segera melaksanakan solatnya supaya waktu memotong luas, motong kurban. Beda dengan Idul Fitri. Ya kalau Idul Adha dipercepat, ya. Khotibnya pun jangan lama-lama. Ada khutbah tu Idul Fitri, Idul Adha katanya 45 menit dia sampai selonjor orang. Ini saya kalau misalnya khutbah Jumat, saya tengok ada yang selonjor, tepat saya tutup itu. Ini alhamdulillah belum ada. Kalau ada selonjor, kalau ada langsung ditutup itu kan. Kenapa? Karena nggak tahan lagi orang. Sholat pun begitu. Kalau kita baca ayat sab yang kedua, gitu. Itu kode itu. Pendek kan ayat. Udah dipanjangkan, disambung lagi, padahal udah mau berhenti. Sab yang kelima, ini kesetanan itu. Itu kena ru'yah. Ayat Quran itu kan meru'yah. Jadi kalau ada yang begitu berarti udah keluar setannya itu. Nah, jadi kalau Idul Adha dipercepat. Sholatnya percepat, pelaksananya pun percepat. Setelah masuk waktunya dimulai tetap setelah terangkat matahari. Supaya apa? Supaya orang bisa cepat bergegas memotong kurban. Saya tidak sepakat, pribadi saya, kalau misalnya hari raya Idul Adha hari Jumat ditunda motong dagingnya hari Sabtu. Saya sangat tidak sepakat itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menunggu daging itu. Iya, kalau yang kaya-kaya, yang miskin, dah disiapkannya bumbunya. Hari ini kita akan makan daging, wahai anakku semuanya. Tapi ternyata tidak jadi, besok basi semuanya. Potong saja, tidak bisa semua, 2 ekor. Yang penting makan daging. Jadi kalau menunda-nunda ini nggak boleh itu. Nggak sanggup, nggak sempat semua itu. Ya, jangan semua. Besok lagi kan masih 10, 11, 12, 13. Itu waktu motong hari tasyrik.
Nah, jadi hari ini potong dulu supaya makan daging orang. Besoknya potong lagi, ya. Kalau Idul Fitri melambatkan saudara Idul Fitri sampai matahari setinggi dua tiang tombak. 7:30 dilamakan, lama sedikit kalau Idul Fitri. Supaya apa? Supaya waktu jemaah luang menuju tempat sholat. Jadi ditunggu jemaah banyak. Banyak ramai di sini. Ramai masjid. Oh, di masjid kami dulu besar masjid di kampung tuh. Kalau Idul Fitri tidak muat sampai di luar. Sholat berjamaah satu-satu cuman. Nah, jadi ramainya itu meriah, ya. Takbiran itu menetes air mata. Itu kalau nggak pulang kampung itu yang ingat. Takbiran di Medan netes air mata. Kenapa? Rindu kampung, gitu kan? Yang ke-10, makan sebelum salat Idul Fitri dan menahannya sampai salat Idul Adha selesai. Ini bedanya tadi. Sekarang tata caranya macam mana? Cara pelaksanaan salat ini. Walaupun dia sunnah, ada yang bersalah-salahan dalam hal ini, ya. Yang pertama, bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali dengan yakinlah dia 7 kali. Antara doa iftitah dan ta'awud, dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir, ya. Antara doa iftitah dan ta'awud itu ada apa namanya? Al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi begini. Jadi caranya, rakaat yang pertama, usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu kita takbir, maka sunnah kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Dah? Itu belum satu itu dari yang 7 tadi, belum. Baru takbir, ini pertama. Allahu Akbar. Imam dan makmum, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar sama. Allahu Akbar sama. Tapi nanti ini kesalahan, kadang nggak sadar orang. Makanya kita pun konsentrasi, ingat yang 7. Ketika sudah yang ke-7, Allahu Akbar, imam langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah takbir yang ke-7 nggak ada lagi subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca biasa, sama kembali normal seperti salat biasa. Nanti kemudian rukuk, Allahu Akbar. Bangkitlah nanti untuk rakaat kedua. Allah, ini enggak diangkat ke telinga. Allahu Akbar. Bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua, Allahu Akbar, enggak ada dibaca apa-apa. Jangan langsung subhanallah, enggak ada dibaca, diam aja. Langsung imam, Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Terus begitu aja sampai nanti kelima, Allahu Akbar, diam kita, nggak ada lagi dibaca subhanallah, karena antara takbir itu yang dibaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah yang kelima, Allahu Akbar, kita dengarkan a'udzubillahi minasyaitonir. Imam tetap sunnah membaca ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, menangislah ibu-ibu. Kenapa? Teringat saya di Al-Masjidil Haram. Imam As-Sudais, saya itu kata ya kan. Meniru surah As-Sudais lah imamnya. Nah, jadi itulah cara pelaksanaannya. Tapi kalau imam lupa,
Ini ngangkat tangan, ini takbir ini 7 kali, 5 kali sunnah. Jadi kalau sunnah ditinggal, jamaah jangan ribut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Katakan jemaah. Jangan. Biarkan saja. Itulah nasib kita, datang imam yang begitu, cuma mana lagi dibuat. Makanya diingatkan imam. Imam itulah kuncinya. Seandainya tidak takbir 7 kali tadi, solatnya tetap sah. Jangan diucap subhanallah. Ikuti saja lah itu. Ikuti supir, ikuti goyangan mobil. Kan begitu. Jangan lawan goyangan mobil tuh. Ikuti saja. Cuman imam tuh diingatkan, Ustaz, jangan lupa. Maka sebelum sholat, imam diumumkan. Ibu-ibu, bapak, walaupun sudah mengaji begini, sebenarnya kadang-kadang ada yang lupa atau ada yang nggak ikut mengaji kan. Sebelum kita melaksanakan sholat id, karena ini cuma sekali setahun. Kalau ada yang 3 kali setahun sholat id, dah gilanya itu bilang gitu aja. Mana boleh ada sholat id 3 kali setahun kan? Karena ini sekali setahun, mungkin ada yang lupa. Maka kami jelaskan Bapak Ibu. Nah, jelaskanlah seperti ini tadi takbirnya. Seandainya sudah dijelaskan pun, imam tuh lupa. Kenapa? Karena dia sudah mengkonsep khutbah. Ingatannya ke khutbah tuh. Mantap nanti khutbahnya kan. Pas sholat lupa dia. Udah tenanglah kita, ikuti saja ya. Baik, itu tadi cara takbirnya. Kemudian mengangkat tangan tetap sunnah. Allahu Akbar. Allah ngangkat, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah diam dia. Kenapa? Malas saya katanya. Jangan angkat. Ya. Jadi kalau tidak mau ngangkat tangan disangsikan. Mungkin dia nggak pakai rapsona, takut dia mengganggu yang di samping. Itu saja husnudzon kita ya. Ini sunnah angkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Yang ketiga, sunnahnya imam dan makmum menjaharkannya. Allahu Akbar. Tapi jarang itu di masjid kan. Imam saja yang kuat. Kalau dibuat agak ngeri kedengaran tuh. 1000 orang coba. Allahu Akbar kata imam. 1000 orang. Allahu Akbar. Jadi imam tuh kuat, makmum kuat. Cuman ini tak dipraktekkan orang. Dan saya tidak menyuruh masjid ini mempraktekannya. Nanti dibilang orang ajaran sesat kan? Yang biasa saja. Allahu Akbar kata imam, kita pun Allahu Akbar. Agak dengar sedikit saja masing-masing. Perempuan lembut suaranya dibuat. Jangan lebih kuat ibu-ibu dari bapak-bapak. Nanti bingung bapak-bapak. Suara setan dari mana itu katanya kan? Baru kemudian dan yang sholat sendiri pun seandainya ada orang sholat sendiri dikuatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ini hari ini kan hari takbir, Idul Fitri takbir. Kenapa? Supaya ciut setan-setan itu. Jadi takbir kita. Bagaimana dulu orang sahabat-sahabat Nabi berjihad? Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini spirit buat kita Allahu Akbar. Cuman sekarang kalau ceramah Allahu Akbar, teroris boleh dibilang. Ini yang kawat kita kan. Jadi pembangkit semangat itu. Yang keempat, membaca di antara takbir al-baqiyatus sholihat. Itu yang tadi subhanallah alhamdulillah itu ya. Yang kelima, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dada setiap kali takbir. Sama seperti sholat biasa. Baik. Yang keenam, menyambungkan takbir dengan ta'awudz. Yang keenam, menyambungkan takbir dengan ta'awudz. Allahu Akbar, a'udzu. Yang kelima dan ketujuh tadi, imam lah itu kan? Atau yang sholat sendiri. Kalau kita makmum kan mendengar si imam dulu baca. Yang ketujuh, membaca surah Qaf semuanya, tekor jamaah. Kalau dibaca ini ada yang bubar. Qaf al-Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. 2 halaman lebih. Tahan ibu. Mudah-mudahan apa kata ibu di belakang? Jadi imam tuh nanti basi lah lontong tuh katanya. Tidak khusyuk lagi dia. Nah kalau begitu yang biasa saja. Hal ata sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Cuman imamnya tuh agak cepat lah. Karena sabbisma itu pun bisa lama itu nanti. Melebihi lama qaf. Kalau cara bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Apa kata satpam? Nenggawatnya imam tu. Kori pula dia kata. Jadi imamnya cepat. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa wa sawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Kenapa? Orang mau pergi lagi silaturahim, mau pergi lagi salaman, mau pergi lagi berkunjung. Jadi dipercepat. Nah, itu imam ya. Baik. Nah, yang terakhir ini terakhir. Ya. Kebiasaan di hari Id. Tusannut tahni'atu bil Id. Wa yadkhulu waqtuha fi Idil Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi Idil Adha bi subhi yaumi Arafah. Disunnahkan mengucap selamat. Jadi sekarang jangan heran kalau ada orang mengirimkan mulai terbenam matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirlah, kemudian adzanlah maghrib, maka berdatangan ke handphone kita WA, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, selamat. Itu sunnah, sunnah mengucapkan selamat kepada orang-orang. Apalagi ada lagi pantunnya di situ. Semua salah aku maafkan semua, katanya kan. Apa kata kawan? Enak kali kawan ngisi SMS padahal baru di tokonya kepala saya, katanya kan. Janganlah cuman itu saja. Datangi. Assalamualaikum, salam. Maaf ya. Wah, jumpa. Salaman. Ya. Oh, sekarang orang takut salam. Minta maaf idin wa ya. Udah itu aja, jangan panjang-panjang cerita. Assalamualaikum wa, saya minta maaf ini wa ya atas segala dosa zahir dan batin. Masih ingat lagi wa peristiwa 3 tahun yang lalu? Ada apa itu kata? Kan wa kehilangan kambing waktu melapor ke polisi, semua cekcok satu kampung tuh. Iya, kenapa? Saya pelakunya waktu katanya. Jangan disebut lagi, gawat nanti digimpalnya. Ribut jadinya. Jadi udah. Wah, assalamualaikum. Minta maaf wa ya atas segala kesalahan zahir dan batin, sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hati kambing itu pun ikut lawan aja ya, katanya kan. Apa kata? Iya, aku maafkan ya, udah semua jadi hilang semua, enggak ada lagi. Selamat. Jadi ada waktu-waktu jangan ucapkan kesalahan itu. Kalau diucapkan bubar. Diusirnya kita dari rumah tuh. Kenapa? Dah melapor dia ke polisi. Enggak ada tindak lanjutnya. Kepling juga, keplor juga, heboh. Waktu itu setahun dia macam orang gila gara-gara itu. Karena kambing kesayangannya hilang. Rupanya kawan nih yang mengambil. Dibilangnya, jangan. Jadi cukup minta maaf, minta izin, ya. Jadi untuk Idul Adha waktunya sejak subuh di hari Arafah. Jadi sama ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari Adha. Jadi minimal SMS. SMS itu sepele kita kan. Tapi ternyata SMS dikirim ke orang berpengaruh. Makanya yang dikirim bagus-bagus. Jangan dikirim ecek-eceknya. Saya melihat bapak makin kurus macam capung, saya tengok jelek kata. Ini kan pikiran waktu nanti. Apa begitu, berkaca dia. Jadi yang bagus-bagus dikirim. Baik, ini lepas takbirannya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah persiapan ilmu untuk salat Idul Fitri. Karena ini lebih dekat Idul Adha sama juga. Sudah paham Ibu? Sudah Bu? Sudah? Alhamdulillah. Pak, Bapak sudah paham Pak? Baik. Ada lagi yang mau ditanya Ibu? Ada? Apa itu? Pokoknya kita minta maaf sama si ibu itu, kita ucapkan minta maaf. Kau tengok begitu kita ucapkan, tidak pala disebut semua, udah ikhlasnya aja semua. Apapun ceritanya kalau dari engkau sudah ikhlasnya itu. Saya pun begitu juga nya. Kan biasa begitu itu di kampung. Di kampung saya kadang-kadang begitu jumpa, nggak ada yang ngomong. Nggak ada ngomong, tiba-tiba nangis.
Ini harus ada kalimat. Entah itu taktik nggak tahu. Karena kalau misalnya jumpa kan salaman, udah selesai. Nggak lagi disebut-sebut kan? Nggak lagi disebut-sebut. Tapi kalau misalkan disebut, minta maaf semuanya. Pesta pun gitu di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar. 5 menit dia begitu saja. Apa katanya saya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang dibilangnya. Entah taktik atau apa nggak tahu kita itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sampaikan bagus nampaknya, tidak ada keributan, udah jelaskan saja. Saya hari itu minta maaf ya. Oke, maaf katanya. Tapi kalau misalkan tidak usah panjang-panjang aja, saya minta maaf ya, semasalah lahir batin, udah selesai. Jangan kita menyusahkan diri kita sendiri. Disebut kita bergaul sudah lama kan, waktu SD masih ingat kesalahan-kesalahan saya. Ditambah lagi SMP kita bergaul, waktu itu kudorong kau ke sungai kan, jatuh. Sebutnya semua, muak nanti kawan tuh, masukkanlah ke mulutmu nanti kompang goyang ikat ya kan, marah dia. Jadi nggak usah lama-lama, singkat padat. Baik, itu ya. Dari Bapak sudah Pak? Oh, silakan Pak. Iya ya. Cuma pula naik sepeda motor gitu kan. Baik. Ya. Baik, yang pertama, di kampung itu kan mesti ada. Seandainya pindah kita ke masjid lain, kenapa? Di sana saya lihat ada spanduk yang menjadi khotib adalah ulama besar. Maka saya sana mengambil barokah, tidak masalah. Tidak masalah, niatnya bagus. Tapi kalau misalnya, ayo sholat ke masjid kita. Saya nampaknya nggak ke masjid istiadah. Kenapa? Kenapa ke masjid? Kan dekatnya. Khotibnya itu udah tahunya saya pengalamannya dulu katanya. Itu jorok kali kawan tuh katanya. Sama-sama pemain lapangannya kan. Tiba-tiba dia taubat jadi khotib. Anda mau saya kata. Itu jangan. Itu berarti sudah merendahkan dia. Nggak boleh. Jadi niat kita. Kalau tujuan-tujuan baik, tidak masalah. Baik. Sekarang kita naik sepeda motor, naik mobil. Cuman itu. Kalau naik saya naik tampal baju. Sana udah basah semua baju. Mana saya jalan keringatan gitu kan. Jadi naik mobil, naik sepeda motor, nggak masalah. Yang penting niat kita, ya Allah, saya mau berangkat beribadah mengharap ridhomu. Jadi putaran itu. Jadi pahala buat kita. Ya, baik itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita. Saya mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.